Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya. Pada pagi hari ini saya mau kasih lihat aktivitas saya di rumah ke teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang belum like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi, segera diklik biar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi kalau saya upload video baru. Ini pagi hari saya mau masak bubur buat sarapan kita karena tadi malam itu ada nasi sisa semalam ya teman-teman. Jadi saya pakai lagi di pagi harinya buat kita masak bubur biar tidak mubazir teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya nasi sisa dari semalam itu pagi harinya jangan dibuang ya teman-teman. Bisa untuk kita masak bubur ataupun nasi goreng di pagi harinya. Untuk bubur kali ini bakalan saya masak campur dengan sayur katuk dan juga telur. Nah, sayur katuknya ini saya ambil langsung dari pekarangan rumah saya. Ini ada di kebun samping rumah. Setelah kita petik katuknya seperti ini dan kita pakai batangnya, jangan lupa kita sisihkan karena nanti kita mau tanam kembali biar pohon katuknya kita itu semakin rimbun. Alhamdulillah hanya dari pekarangan rumah kita bisa menikmati sayur-sayuran sehat seperti ini karena tanpa pupuk kimia dan juga pestisida. Untuk cara menanam si pohon katuknya ini gampang sekali teman-teman, bisa dicoba kalau teman-teman selesai masak sayur katuk nih. Batangnya disisihkan lalu kita tancapkan di dalam polybag, planter bag atau langsung di tanah seperti ini. Ini untuk media tanamnya saya pakai tanah pekarangan aja dan saya taruh di dalam loyang bekas, wadah bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Sudah bocor jadi saya manfaatkan jadi pot teman-teman. Nah, setelah kita tancapkan seperti ini cukup disiram pagi dan sore maka pohon katuknya itu bakalan tumbuh dengan subur dan keluar tunas-tunas baru. Setelah itu lanjut saya ke bagian depan rumah teman-teman, sambil saya masak bubur. Itu buburnya saya biarkan dulu karena bubur itu kan kalau dimasak ditinggalin kayak gitu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti yang penting sering-sering bolak-balik ngecek jangan sampai gosong. Ini saya buka semua jendela biar matahari itu masuk ke dalam rumah karena alhamdulillah sekali hari ini cuacanya lumayan cerah teman-teman. Beberapa waktu kemarin itu hujan deras sampai berhari-hari teman-teman. Jadi benar-benar tidak ada matahari di tempat saya. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya mendukung buat kita ngevlog. Maaf ya itu gambarnya agak gelap. Mungkin karena pengaruh peletakan kamera teman-teman. Dan untuk sepengetahuan teman-teman ini saya pakainya kamera HP ya teman-teman. Jadi saya ngerekam sendiri, edit sendiri dengan menggunakan HP. HP juga yang saya pakai tiap harinya untuk aktivitas saya. Ini kemarin saya beli rak susun teman-teman, rak sepatu dan hijab. Ini bisa 2 in 1 ya teman-teman, bisa dipakai buat hijab, bisa juga dipakai buat menata sepatu. Ini raknya seperti ini, saya belinya di bawah harga 100.000. Ini lumayan kokoh ya teman-teman dan rakitnya juga gampang, jadi untuk cewek-cewek juga bisa merakit sendiri. Ini saya rakit dan mau saya tata hijab dan juga tas saya yang ada di bagian kamar teman-teman. Setelah proses perakitan selesai, saya lanjut beberes kamar teman-teman. Tidak ada membersihkan yang luar biasa sekali hari ini untuk area kamar. Saya cukup kebut-kebut saja bagian atas kasur dan juga spraynya. Lalu kita tata bantal, kita lipat selimut. Selanjutnya kita bakalan lanjut untuk ngebersihin area luar juga teman-teman. Ini untuk spraynya memang ukurannya beda dengan ukuran kasur saya, makanya agak dilipat-lipat bagian ujungnya biar tidak geser ya spraynya teman-teman. Setelah itu jangan lupa disapu-sapu dan kita mau tata tadi rak yang sudah kita susun di dalam kamar ini teman-teman. Biar di dalam kamarnya itu jadi lebih rapi ya teman-teman. Seperti ini, tas dan hijab kita tata semua jadi satu. Setelah itu lanjut kita ke area kamar mandi yang sudah detail ini teman-teman. Ini bakalan kita beresin tempat-tempat sabun, tempat odol, pasta sikat gigi dan juga perlengkapan mandi lainnya. Ini letaknya itu awalnya bukan di bawah di rak seperti ini teman-teman, tapi ada di rak atas di balik pintu, tapi entah kenapa
ini pada turun semua ke sini teman-teman. Jadi bakalan saya cuci. Ini raknya saya tata lagi bagian keranjang-keranjang untuk menata sikat gigi dan pasta giginya. Selanjutnya lantainya mau saya kosek karena saya takut jangan sampai nanti ada yang kepeleset karena lantainya licin teman-teman, untuk menjaga keamanan kita semua biar anggota keluarga itu juga nyaman berada di kamar mandi. Jadi kita harus sering-sering kosek kamar mandi ya teman-teman. Apalagi mama saya kan juga udah lumayan berumur teman-teman. Saya takutnya nanti kalau ubinya licin, mama ke kamar mandi terus kepleset jatuh, waduh jadi masalah besar ya teman-teman. Jadi untuk menghindari semua itu, baiknya kita selalu menjaga kebersihan kamar mandi ya teman-teman. Saya ngoseknya juga cuma menggunakan sabun 1000 umat, yaitu sabun colek teman-teman. Karena menurut saya menggunakan sabun colek itu lebih bersih dan lebih keset lantainya ya teman-teman. Selain itu juga saya kumpul-kumpulin sampah-sampah rambut-rambut yang menyumbat pada area pembuangan dari kamar mandi ini teman-teman. Selain lantai, jangan lupa dinding bagian bawahnya itu kita kosek-kosek juga ya teman-teman. Next kita ke area luar. Jadi setelah saya kosek-kosek kamar mandi tadi, saya mau lanjut untuk ngerendam pakaian. Jadi pakaiannya saya rendam dulu di luar. Setelah itu mungkin agak siangan baru bakalan saya cuci. Dan ini bubur kita juga masih sedang dalam proses dimasak ya teman-teman di dapur. Jadi saya tinggal itu. Lanjut saya mengurusin pekerjaan yang lain. Ini saya ngerendam pakaiannya di halaman samping rumah. Saya suka mencuci di area sini karena luas sekali teman-teman, dan saya bergerak lebih leluasa untuk mencuci di area sini ketimbang saya harus mencuci di area laundry di dalam rumah yang jadi satu dengan area cuci piring. Saya masih merasa sempit di situ teman-teman. Jadi mungkin kalau ada rezeki bakalan saya bikin satu kamar mandi di bagian luar, dari luar bangunan rumah teman-teman, khusus buat mencuci dan juga cuci piring teman-teman. Lanjut setelah itu saya ngecek-ngecek tanaman saya yang ada di samping rumah. Ini saya tanam ubi jalar madu yang saya tanam di dalam planter bag dan juga wadah-wadah bekas. Ada juga tanaman terong saya di situ. Ini ubi jalar madunya saya tanam dengan menggunakan bibit stek batang teman-teman, dan ada juga yang dari umbinya langsung. Ini daun-daunnya udah menjuntai keluar teman-teman, udah kelewar-kelewar keluar dari arena penanamannya. Jadi bakalan saya gunting-gunting nanti dan akan saya tanami batang-batang yang sudah saya gunting itu di kebun utama saya, biar dia berkembang lebih cepat dan lebih maksimal ya teman-teman. Karena kalau di dalam pot seperti ini pergerakan akar dan juga batangnya terbatas, serta penyerapan nutrisi juga terbatas ya teman-teman. Jadi nanti kita bakalan potong-potong daunnya, batangnya, lalu kita pindahkan ke kebun utama. Karena untuk di polybag dan planter bag ini saya hanya jadikan sebagai media pembibitan teman-teman, buat memperbanyak batang. Nanti bakalan kita tanam batangnya di kebun utama. Tapi kalau di planter bag dan di wadah bekas seperti ini, umbinya banyak juga tetap bakalan kita konsumsi teman-teman. Lanjut setelah itu saya ke area belakang rumah karena hari ini alhamdulillah cuacanya cerah. Kita mau keluarin dulu pakaian-pakaian yang udah lama kita jemur di dalam dapur kotor kita teman-teman. Karena kalau pakaian itu dijemur di dalam tempat yang tertutup itu sumpah, walaupun kita ngerendam pakai pewangi pakaian itu bakalan tetap bau apek teman-teman. Jadi jika ada sedikit saja matahari yang bersinar dengan cerah, bakalan kita keluarin biar pakaian-pakaian kita itu bisa terpapar matahari walaupun tidak maksimal ya teman-teman, biar tidak apek. Jadi saya keluarin semua pakaian-pakaian saya yang sebelumnya saya jemur di dalam dapur kotor ini ke bagian luar biar kena matahari teman-teman. Untuk ibu-ibu kaum rebahan, semoga setelah menonton video saya ini bisa jadi semangat buat ngeberesin rumah ya teman-teman. Lanjut ini ke area cuci piring. Jadi setelah dalam rumah semua selesai, sampai ke pakaian-pakaian jemuran semua udah selesai tergantung dan berkibar dengan baik, serta pakaian kotor udah pada tempat perendaman, lanjut ini kita eksekusi piring kotor sebanyak ini teman-teman. Maaf agak berantakan karena yang ngumpulin piring kotornya ini bukan saya,
saya, ini dibantu sama anak dan adik saya, makanya itu penataannya kurang estetik teman-teman. Ini adalah area favorit saya buat nyuci piring. Saya senang sekali mencuci piring di sini karena luas teman-teman, apalagi buat kita bisa mencuci wajan dan panci di sini itu rasanya sangat leluasa sekali. Jadi untuk teman-teman, ini saya mau lanjut cuci piring dulu. Ini bakalan saya mulai dengan wadah-wadah plastik, gelas, sendok, piring. Setelah itu baru saya mencuci wadah-wadah yang besar dan menghitam seperti ini, seperti panci dan juga wajan. Ini untuk informasi, wajan dan panci saya kemarin itu agak menghitam karena saya menggunakan kompor minyak, lalu di bagian dalamnya itu dudukan tungkunya itu tidak benar ya teman-teman, makanya itu asapnya pada keluar hitam semua, jadinya mengotori dinding atau bagian luar wajan dan juga panci saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Dan setelah mencuci, saya mau ingatkan juga ke teman-teman, kalau punya tempat cucian piring seperti saya ini, jangan lupa setelah kita mencuci piring wajib buat kita kosek lantainya. Jangan sampai licin, karena kalau licin dan ada yang bolak-balik di area cuci piring kita ini pasti bakalan kepleset. Dan kalau udah kepleset jatuh itu bakalan bikin kerjaan baru teman-teman. Jadi ada baiknya buat keselamatan kita bersama dan keindahan juga pastinya, untuk teman-teman yang punya tempat cuci piring seperti saya, selesai dipakai lanjut langsung dikosek biar lantainya tidak licin ya teman-teman. Saya adalah tim yang tidak suka mencuci piring di wastafel teman-teman, karena itu sangat menyusahkan hati teman-teman, tidak bisa mencuci dengan maksimal. Di situ kita ada beli rak buat wastafel tapi belum kita pasang karena ya seperti inilah teman-teman, kita punya piring kotor itu kan banyak ya. Selain untuk piring konsumsi kita sendiri di rumah yang kita pakai, kita juga punya piring kotor banyak dari warung mama saya yang ada di bagian teras rumah. Jadi kalau semua piring kotor ini kita cuci di wastafel teman-teman, itu bakalan bikin sakit hati. Jadi saya lebih senang untuk dicuci di area terbuka seperti ini yang luas kayak gini teman-teman. Bisa dilihat kan cucian piring sebanyak ini, bayangkan kalau kita nyucinya di wastafel ya teman-teman. Itu bakalan bikin sakit hati banget. Jadi setelah itu saya mau gosok-gosok juga ini panci-panci saya dan wajan yang sudah pada menghitam teman-teman. Oke, dan mungkin video saya kali ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin aktivitas saya hari ini, teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan semoga video-video yang saya share juga di channel YouTube saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi motivasi buat ibu-ibu, bunda-bunda yang masih mager, yang masih memandangi saja pekerjaan di dalam rumah tapi belum bergerak. Semoga video saya juga bisa memberi motivasi ya teman-teman, biar lebih cepat menyelesaikan pekerjaan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.